Sobat Mimbar Muslim yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam terkhusus untuk junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Sobat Mimbar Muslim, pada kesempatan kali ini kami akan sampaikan pada Sobat Mimbar Muslim semua, yaitu mengenai keberadaan ruh manusia setelah meninggal dunia. Semoga apa yang Mimbar Muslim sampaikan bisa membawa manfaat buat kita semua, amin. Yang belum subscribe mohon di-subscribe, dan yang sudah subscribe semoga jadi catatan amal baik buat Sobat Mimbar Muslim. Menurut Ibnul Qayyim dalam buku Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, para ulama telah menyampaikan pendapatnya terkait kediaman ruh setelah wafat. Menurut Ibnul Qayyim, ulama berpendapat bahwa kediaman ruh itu ada di alam barzah yang kondisinya bertingkat-tingkat. Ada yang berada di tempat tertinggi, yaitu ruh para nabi. Tempat mereka juga berbeda-beda kelasnya sebagaimana disaksikan Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Miraj. Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnahnya, hakikat ruh itu tidak sama dengan jasad. Walaupun misalnya ruh itu ada di langit yang penuh kenikmatan layaknya surga, ruh tetap dapat berhubungan dengan kubur di mana tempat ia dimakamkan atau tempat ia meninggal. Hal itu karena ruh bisa bergerak dengan cepat. Selain itu, ruh pun bisa merasakan sakit, karena disiksa atau mendapat penderitaan, yang rasa sakitnya bisa melebihi sakit di dunia. Ruh juga bisa merasa sehat, senang, susah, merintih, dan bisa merasakan kebebasan serta terbelenggu. Saat ruh masih berada dalam jasadnya, maka ia seperti bayi dalam kandungan. Sementara saat ruh keluar dari jasadnya, maka ia seperti bayi yang telah keluar dari kandungan ibunya. Tempat tinggal ruh, tempat ruhnya manusia itu berbeda-beda. Ada yang tempatnya mulia di tempat yang tertinggi, langit ketujuh, yang indah layaknya surga. Namun, ada juga yang masih di bumi dan tidak bisa naik ke langit. Tempat tinggal ruh yang berbeda-beda ini berdasarkan penglihatan langsung Nabi Muhammad SAW. Ketika diajak malaikat Jibril melakukan perjalanan Isra Miraj ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Berikut penjelasan tempat tinggal ruh seperti yang redaksi rangkum dalam buku Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. 1. Ruh para syuhada tempatnya di dalam tempat makanan burung hijau yang berterbangan di surga ke sana kemari. 2. Ruh para syuhada yang masih memiliki utang, ruhnya masih tertahan belum bisa masuk surga karena utangnya yang belum dibayar. 3. Ada ruh yang tertahan di pintu surga seperti yang disampaikan dalam hadits Nabi SAW, aku melihat saudara kalian tertahan di pintu surga. 4. Ada ruh yang masih tertahan di kuburannya, sebagaimana hadits seorang pencuri mantel yang mati sebagai syahid. Ketika kaum muslimin berkata, ia akan masuk surga. Rasulullah lalu bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya mantel yang ia curi akan menjadi api di dalam kuburannya. 5. Ada ruh yang tempatnya di pintu surga, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas, para syuhada berada di sungai yang berada di pintu surga di dalam sebuah kubah hijau. Rezeki mereka datang pagi dan sore. 6. Ada ruh yang khusus diberikan dua sayap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada Ja'far bin Abu Thalib yang bisa terbang kemana saja di surga. 7. Ada ruh yang tertahan di bumi dan tidak bisa terbang ke langit. Ruh yang seperti ini adalah ruh yang sebelumnya adalah ruh yang hina karena hanya mementingkan urusan duniawi dan hanya layak berada di bumi dan tidak pantas naik ke langit. Ruh ini juga yang selama hidup di dunia tidak berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai, dan mendekat kepadanya. 8. Ada ruh yang setelah terlepas dari jasadnya dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, kawan-kawan seperjuangannya, dan akan tinggal bersama mereka karena selama di dunia selalu berusaha mencintai dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Ada ruh yang berada di dalam tungku para pelacur dan ada ruh yang berada di dalam sungai darah. Di sana mereka berenang di sana dan menelan batu. Sobat Mimbar Muslim yang dirahmati Allah, itulah penjelasan dan gambaran tempat tinggal ruh manusia setelah meninggal dunia. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan buat kita semua dan semoga bisa menjadi motivasi tersendiri untuk memaksimalkan amal baik di dunia, agar kelak mendapatkan kenikmatan setelah wafat, amin ya robbal alamin.